Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan proposal entrepreneur warung mie lesehan kita. Yaitu anggota terdiri dari saya sendiri, Arafi Kerzali, dan rekan-rekan saya Harun Al-Rashid dan Usmanto Zebuah. Sini ada bisnis background, yaitu dewasa muda saat ini bisnis semakin diminati berbagai kalangan. Salah satu ide bisnis kreatif yang menguntungkan adalah bisnis makanan. Usaha makanan merupakan peluang alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selama manusia di bumi, kebutuhan akan makanan akan terus ada. Kebutuhan akan makanan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia untuk dapat melangsungkan hidup. Persaingan dalam bisnis makanan semakin ketat, maka ide kreatif sangat diperlukan agar produk tidak kalah di pasaran. Dengan ide bisnis yang kreatif, usaha kecil bisa menjadi berkembang, bahkan usaha kecil pun bisa berubah menjadi besar yang membuka banyak cabang. Dalam mencari ide tak perlu penemuan besar, tetapi dengan sesuatu sederhana yang belum terpikirkan oleh orang lain. Dalam hal ini, penulis akan membuat sebuah makanan yang sangat sederhana yang sudah tidak asing lagi didengar oleh banyak orang dengan istilah nama Indomie. Selain rasanya, adapun visi dan misi untuk mendirikan usaha sebagai berikut, yaitu visi dari usaha kami adalah memberikan pelayanan yang baik kepada customer dan membuat variasi menu makanan yang memuaskan dan terjual di pasaran. Yang kedua, misi. Misi kami adalah membangun wirausaha yang baik dan semangat, membangun kemandirian mahasiswa untuk menghadapi tantangan global, dan yang terakhir, terbentuknya usaha sampingan mahasiswa yang mengedepankan pelayanan dan fasilitas yang baik. Produk usaha kami sebagai berikut, yaitu ada Indomie telur dengan harga 13.000, Indomie telur dengan bakso, yaitu dengan harga 18.000. Kita jual pop mie juga, yaitu 8.000. Ada es teh manis 5.000, teh manis 4.000, dan kopi hitam 4.000. Untuk layanan, pesanan bisa diantar hubungi melalui WA, telepon, dan juga Instagram. Bisa diantar di tempat sesuai dengan keinginan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari proposal usaha kami. Sini ada job description struktur organisasi. Yang pertama ada pemimpin. Pemimpin bertugas untuk mengatur dan membantu kegiatan dari setiap hari. Kemudian yang kedua ada bagian pemasaran, bertugas untuk mengedarkan produk usaha. Dan yang ketiga ada bagian pembukuan, yang bertugas untuk melakukan pencatatan dan pembukuan. Kemudian selanjutnya ada analisa lengkap struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik. Tugas dan tanggung jawab seorang pemilik yaitu pertama mengatur usaha dan tempat strategis. Dan yang kedua menjamin produk yang dijual. Yang ketiga memajukan perusahaan dan memegang kendali perusahaan. Yang kedua ada pemasaran atau marketing. Tugas dan tanggung jawab seorang marketing adalah merencanakan produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, bertanggung jawab pada penetapan harga pasaran. Yang ketiga, melayani konsumen dengan ramah dan senang hati. Yang ketiga ada akunting atau pembukuan. Tugas dan tanggung jawab seorang akunting yaitu melakukan pengaturan keuangan. Dan yang kedua, menyusun laporan keuangan dengan rapi. Selanjutnya ada bisnis layout model kanvas. Untuk key partnernya di sini kami ada dua, yaitu supermarket dan toko Sukadamai. Yang kedua ada key aktivitas. Yang pertama ada pure casing, yang kedua produksi, yang ketiga marketing, dan yang keempat ada feedback customer. Selanjutnya ada unique value proposition. Yang pertama ada rasa yang enak, kemudian yang kedua harga yang terjangkau, dan yang terakhir praktis. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama kami menggunakan WhatsApp story, yang kedua menggunakan telepon atau SMS, yang ketiga Instagram, dan yang terakhir dengan pelayanan toko. Selanjutnya customer segment. Untuk customer segment ini kami ada 5 golongan. Yang pertama anak-anak sekolah, yang kedua anak-anak, yang ketiga mahasiswa, yang keempat karyawan, dan yang terakhir yang kelima masyarakat. Untuk key resource di sini yang pertama ada pemilik, kemudian bagian keuangan, yang ketiga produksi, yang keempat bagian marketing, yang kelima bagian pembelian, dan yang keenam bahan-bahan.
Dan yang terakhir, alat-alat atau peralatan. Untuk channelnya kami di sini menggunakan 3 aplikasi atau 3 media sosial yang berupa WhatsApp, yang kedua Instagram, yang terakhir Shopee Food. Untuk cost struktur di sini ada 2. Yang pertama ada biaya pegawai dan 2 biaya bahan baku. Kemudian ada revenue streams. Untuk revenue streams kami menggunakan metode eceran. Untuk keterangannya, yang pertama key partner. Bisnis kami bekerja dengan produsen, perlengkapan bahan bumbu, dan juga bekerja sama dengan toko supermarket. Dan yang kedua, key aktivitas. Untuk menunjang keberhasilan usaha kami, maka kami memastikan pembelian, produksi, pemasaran, dan pelanggan. Yang ketiga, customer relationship. Kami menggunakan saran untuk konsumen dengan kemauan sendiri melalui WhatsApp Story, Instagram, dan telepon. Yang keempat, customer segment. Target dari penjualan yaitu semua kalangan laki-laki dan perempuan, anak-anak, mahasiswa, pegawai, dan kalangan masyarakat. Dan yang kelima, key research. Sumber daya dalam usaha kami yaitu bagian pemilik, bagian keuangan, bagian pemasaran, bahan, dan alat-alat. Kemudian yang keenam ada channel. Untuk membuat Indomie lesehan dapat dikenal, maka kami akan melakukan promosi melalui media sosial, Gojek, Grab, dan Shopee Food. Yang ketujuh ada cost struktur. Yang menjadi pengeluaran kami yaitu ada 2. Ada biaya pegawai dan biaya bahan baku. Dan yang terakhir, yang ke-8 ada revenue streams, yaitu usaha kami mendapat pendapatan dari penjualan eceran terhadap pelanggan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuswanto Zebo. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu financial plan, aktual budget. Nah, di sini saya akan menjelaskan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam usaha kami. Yaitu yang pertama, peralatan, yaitu meja, kompor, mangkok, sendok, pisau, semuanya rata-rata 1 unit dan juga 1 lusin dengan harga telah tertera di sini. Nah, total seluruh peralatan yaitu 722.000. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu ada Indomie 1 dus, kemudian telur ayam 2 kilo, bakso 3 kilo, minyak goreng 2 kilo, cabai rawit 1/4 ounce, kemudian bawang merah 1/2 kilo, saus saset 1 bungkus, sayur sawi 1 ikat. Nah, jadi total keseluruhan bahan-bahan yaitu 270.000. Untuk biaya lain-lain yaitu ada gaji karyawan atau pemimpin sebesar 2 juta, kemudian marketingnya 1 juta, kemudian accountingnya 1 juta, dan kuotanya 100.000. Jadi total biaya lain-lain yaitu 4.100.000. Nah, seluruh total budget aktual yaitu senilai 5.092.000. Nah, untuk keterangannya yaitu hampir sama dengan budget yang sebelumnya, yaitu dimana yang membedakannya itu adalah biaya tak terduga. Nah, untuk anggaran sebelumnya kami telah memperlakukan yaitu biaya tak terduga. Nah, sekarang yang telah terjadi yaitu tidak ada yang namanya biaya terduga. Jadi totalnya yaitu 5.092.000. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu biaya tetap atau fixed cost. Nah, di sini ada biaya tetapnya yaitu meja senilai 300.000, kompor 250.000, mangkok 150.000, sendok 12.000, pisau 10.000, gaji pemimpin 2 juta, gaji marketing 1 juta, gaji accounting 1 juta. Nah, untuk total keseluruhan biaya tetap yaitu 4.722.000. Nah, keterangannya itu pada biaya tetap dibutuhkan biaya meja, kompor, mangkok, sendok, pisau, gaji pemimpin, gaji marketing, dan juga gaji accounting sebesar 4.722.000. Nah, untuk biaya variable atau variable cost
Adapun bahan-bahan biaya tersebut, yang pertama Indomie 85.000, telur ayam 40.000, kemudian bakso 45.000, minyak goreng 40.000, cabai rawit 15.000, bawang merah 30.000, saus saset 10.000, sayur sawit 5.000, dan kuota 100.000. Jadi total untuk biaya variabel senilai 370.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu sharing profit. Nah, di sini ada tertera yaitu penjualan per bulan, yaitu penjualan selama 1 bulan. Nah, adapun keterangannya yaitu yang pertama, Indomie telurnya dengan jumlah 500 yang laku dengan harga yaitu 13.000, dengan total sekali dari 500 yang telah laku maka menghasilkan 6.500.000. Indomie bakso itu lakunya 150 mangkok dengan harga 18.000, jadi totalnya 2.700.000. Untuk pop mie yaitu 300 cup dengan harga 8.000 1 cup, maka hasilnya 2.400.000. Teh manis 400 gelas dengan harga 1 gelasnya itu adalah 5.000, jadi totalnya 2 juta. Untuk kopi hitam 50 gelas kali 4.000, maka hasilnya 200.000. Nah, untuk total keseluruhan dalam 1 bulan akan mendapatkan hasil 13.800.000. Itu adalah hasil penjualan secara kotor. Nah, untuk mendapatkan hasil laba bersihnya, maka sebelumnya dulu kita menjelaskan penjualannya. Jadi pada titik ini, usaha penjualan produk kami menjual produk sebanyak 1.400 piece dalam 1 bulan dengan nilai totalnya yaitu 13.800.000. Nah, untuk penjualan yaitu 13.800.000. Biaya keluar yaitu 8.880.000. Itu dari mana? Yaitu dari sini ya, biaya yang setiap hari kita keluarkan untuk Indomie, telur ayam, bakso dan lain-lain sebesar 370. Nah, 370.000 dikali 24 hari. Ini hitungannya dalam 24 hari, tidak 30 hari. Jadi mendapatkan 8.880.000. Nah, hasil dari situ yaitu 13 juta dikurangi dengan 8.800.000 menghasilkan laba bersihnya yaitu 4.920.000. Nah, untuk jumlah anggota ada 3 orang. Nah, di situ sebelumnya untuk membagi hasil dari yang 3 orang, maka dari laba tersebut 20% dikurangi dari laba untuk kemajuan usaha dan 80% untuk karyawan. Nah, hasilnya yaitu 4.920.000 dikali 80% untuk karyawan yaitu 3.936.000. Nah, yang itu adalah untuk karyawan. Jadi 3.936.000 dibagi 3 maka menghasilkan 1.312.000 per anggota. Nah, untuk kemajuan usahanya yaitu 4.920.000 dikali 20% menghasilkan 984.000 rupiah. Itu adalah uang untuk kemajuan usaha. Baik, sekian saja presentasi kami. Apabila ada saran, kritik dan juga komentar, silakan diberikan komentar dan juga kritikannya di komentar nanti. Sekian dan terima kasih.